apakah yang afdal membaca surat Al-Quran, surat Al-Kahfi di hari Jumat? Kita mengetahui bahwa membaca surat Al-Kahfi mempunyai keutamaan tersendiri. Dibaca di malam Jumat, maka pahalanya ia akan mendapatkan disinari cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Dan jika dibaca pada hari Jumat, maka ia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Ini disebutkan di Sunan An-Nasa'i bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Jadi ia akan mendapatkan sinar cahaya antara dua Jumat. Namun untuk afdalnya dalam membaca surat Al-Kahfi, kita jangan langsung menyelesaikannya dari ayat awal sampai akhir. Namun tunda dulu dua ayat terakhirnya, yaitu di 109 dan 110-nya. Itu dibaca nanti ketika di akhir siang. Ini agar kita termasuk orang yang akan didoakan malaikat dari awal kita membaca hingga akhir siang. Ini disebutkan dalam hadis dari riwayat Sunan Ad-Darimi, nomor hadis 3184, bahwa sesungguhnya pembaca Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran akan didoakan oleh malaikat hingga mereka menyelesaikan suatu surat. Jika salah seorang dari kalian membacakan suatu surat, maka hendaklah ia menunda membaca dua ayat dari surat tersebut hingga ia dapat menyelesaikannya di akhir siang, agar para malaikat mendoakan orang yang membaca dan orang yang dibacakan dari awal hingga akhir siang. Jadi ketika kita tunda dua ayat terakhir, maka kita akan terus senantiasa didoakan malaikat dari awal kita membaca surat sampai akhir siang. Contohnya ketika seseorang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ba'da sholat subuh, tidak langsung menyelesaikannya, namun ia menunda dua ayat terakhirnya di akhir siang. Maka dari subuh, dari habis sholat subuh hingga akhir siangnya, maka ia akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Kapan akhir siang ini? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa maghrib adalah awal hari. Jika maghrib sebagai awal hari, maka akhir siangnya adalah sebelum maghrib. Namun jika yang menjadikan subuh sebagai awal hari, maka akhir siangnya adalah waktu maghrib atau sebelum isya. Dan saya mengambil pendapat bahwa subuh adalah awal hari, dan ini telah dibukukan dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia, di mana salah satu syaratnya adalah menjadikan subuh sebagai awal hari. Dan ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sholat maghrib itu witirnya siang hari, maka lakukan witir pada malam hari. Ini disebutkan di Musnad Ahmad, ada di Muwatta Malik, ada juga di Sahih Ibnu Huzaimah, di mana dari riwayat ini riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, di mana beliau berkata,
sholat fardu dalam keadaan bepergian dan berdiam di suatu tempat adalah 2 rakaat. Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, ditambahkan untuk sholat saat bermukim di tempat 2 rakaat dan membiarkan sholat subuh dengan sholat yang panjang. Itu juga sholat maghrib karena ia sholat witir siang hari. Jadi maghrib itu termasuk witir siang. Hal ini menjelaskan bahwa maghrib adalah masih waktu siang. Oleh karenanya ketika kita membaca di akhir siang, silakan. Bagi yang berpandangan maghrib sebagai awal hari, maka akhir siangnya sebelum maghrib. Jika yang menjadikan subuh sebagai awal hari, maka siangnya, akhir siangnya itu waktu maghrib atau sebelum isya. Jadi tinggalkan 2 ayat terakhir dibaca pada akhir siang. Dan ini juga bisa kita kiaskan bahwa jika seseorang membaca katakan tadi Al-Kahfi di malam Jumat, keutamaannya berbeda karena ketika malam dibaca maka pahalanya adalah dia akan disinari cahaya dari tempat dirinya hingga Baitul Atiq atau Ka'bah. Maka ketika dibaca malam Jumat, katakan setelah ba'da isya dia membaca surat Al-Kahfi, tinggalkan 2 ayat terakhir sebelum fajar. Yaitu maka sepanjang malam itu walaupun dia tidur, ia akan tetap senantiasa didoakan malaikat dengan meninggalkan 2 ayat terakhir dibaca ketika waktunya nanti sebelum fajar. Ini kita kiaskan hadisnya untuk membaca waktu malam. Ini keutamaan afdalnya membaca surat Al-Kahfi dengan meninggalkan 2 ayat terakhirnya. Sama membaca suratnya, sama membaca ayatnya, sama 110, tapi dengan meninggalkan 2 ayat terakhir. Dengan ilmu ini maka kita mendapatkan keutamaan tetap didoakan malaikat sepanjang malam jika kita baca malam, sepanjang siang jika kita membacanya pada waktu siang. Semoga kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari hadis ini, sehingga bisa kita termasuk orang yang didoakan sepanjang hari karena kita meninggalkan 2 ayat terakhir untuk dibaca di akhir siang atau di akhir malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.